Selamat sore sahabat YouTube dimanapun sahabat YouTube berada. Berjumpa kembali dengan Kopi Alam Channel. Di video konten saya kali ini, saya akan mereview sebuah pohon kopi dengan metode lancuran ya sahabat. Dan di hadapan kita kali ini adalah kopi lancuran yang sudah berumur 2 ke 3 tahun ya sahabat, karena di pohon ini baru berbuah ngagung di tahun ini, dan di tahun lalu itu baru buah pangkal. Dan sekalian saya akan menyaringkan sesuatu yang menurut saya sangat penting, tapi sekali lagi saya garis bawahi, ini hanya untuk para petani pemula seperti saya ya kawan. Dan untuk yang senior-senior, mungkin video konten saya kali ini sudah tidak begitu diperlukan lagi, karena suhu-suhu di sana sudah lebih berpengalaman. Tapi saya juga ingin menyaringkan sebuah cara bagaimana saya memelihara daripada pohon kopi lancuran ya para senior. Mungkin dalam penyajian saya nanti ada yang kurang, tolong dikoreksi di kolom komentar ya sahabat. Dan kembali saya kembalikan ke topik seperti kata saya tadi. Barangkali kawan-kawan petani pemula yang ada keinginan untuk membuat kebun dengan pola lancur, inilah salah satu kopi lancuran yang ada di kebun saya ya sahabat. Kita review dulu, nanti kita akan sharingkan apa-apa saja tindakan yang perlu kita lakukan di bulan ini, tentang perawatan, tentang persiapan bahan, dan yang lain-lain ya sahabat. Inilah kopi lancuran di kebun saya, dan yang ini sudah berbuah di A2, atau kalau di sistem kopi sambung kipas itu juga bisa dibilang berbuah di B2 ya sahabat. Dan inilah penampakan daripada buah-buah kopi lancuran di musim ini, di edisi bulan Maret 2026 ini ya sahabat. Sahabat YouTube dimanapun sahabat YouTube berada, sebelum lebih lanjut menonton video konten saya kali ini, jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya kita dapat memahami tata cara daripada memelihara pohon kopi yang menggunakan sistem lancur ya sahabat. Ya baiklah sahabat-sahabat dimanapun sobat berada, di video konten kali ini saya akan menyaringkan atau membagikan pengalaman yang saya alami selama berkebun. Itu kadang-kadang kita sering terlena dengan buah-buah kopi yang ada di pohon kopi, dan melupakan hal yang sangat penting, yaitu melakukan persiapan bahan untuk menjaga kestabilan ya sahabat. Ya baiklah sahabat,
sahabat YouTube dimanapun sahabat YouTube berada, tolong dukung channel ini, channel Kopi Alam, sebuah channel yang khusus membahas tentang perkebunan kopi dan berbagi pengalaman atau berbagi ilmu tentang cara perawatan kopi, baik itu kopi sambung kipas, sambung lancur, ataupun dengan cara patah pucuk ya sobat. Dan di video konten kali ini kita akan menyaringkan bagaimana cara saya mempersiapkan bahan-bahan yang akan menggantikan batang pokok yang sudah membawa buah di tahun ini, sekiranya itu bahan lanjutan ke atasnya ini sudah tidak memungkinkan lagi ya sobat. Sobat-sobat YouTube dimanapun sobat-sobat YouTube berada, di batang ini adalah pokoknya satu ya sobat. Ini sambungan di batang bawahnya ini adalah kopi robusta dengan sistem stack and press 308, dan di sini saya sambung dengan tunas air menggunakan klon yang saya bilang unggul di wilayah saya di seputaran Gunung Batu Karu, dan hasilnya sudah dapat kita lihat. Walaupun tidak lebat, tapi syukur ya sahabat, masih bisa berbuah cukup lumayan menurut saya. Dan disinilah PR daripada petani-petani pemula seperti saya. Kadang-kadang di saat buah kopi itu lebat, kita lupa dengan persiapan bahan atau bahan-bahan yang akan menggantikan ranting-ranting yang akan tidak produktif lagi, dan pada saat pemetikan nanti, di saat pemetikan akhir akan diranting atau dipangkas. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan lanjutan daripada ranting-ranting yang sudah membawa buah ini, saya rasa itu sama dengan song ya sobat. Dapat kita lihat lanjutan daripada ranting kopi ini di samping kurus tidak lebih daripada 3-4 ruas itu ya sobat. Yang ini juga sama, tidak lebih dari 4 ruas. Dan disinilah kita akan mempelajari bagaimana tekniknya supaya kopi kita minimal stabil di bahan produksi ya sobat, yaitu bagaimana kita melakukan penyimpanan bahan pada bulan apa dan berapa yang akan kita simpan. Itu tergantung daripada jarak tanam, karakter kopi, karakter klon itu sendiri, dan yang lain-lain juga menyangkut kesuburan tanah ya sobat. Dan juga apa yang saya bilang tadi, artinya itu semua sangat berpengaruh. Ambil satu contoh, jika karakter kopi ini rantingnya panjang, kita bisa melakukan jarak tanamnya sedikit lebih longgar kalau kita memakai sistem rapat ya kawan-kawan. Tapi kalau rantingnya itu agak rapat atau agak pendek, bisa kita kasih jarak yang lebih pendek juga. Maaf sobat-sobat, saya batuk. Dan ini inti daripada video konten kali ini, karena ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan dahan-dahan ini, artinya batang kopi ini,
yang pertama tumbuh, ini merupakan pokoknya. Saya sudah mempersiapkan 1, 2, dan 3 sobat. Di pohon ini saya menyimpan 3 tunas air untuk menggantikan batang pokoknya ini ya sobat. Ya sobat, dimanapun sobat berada, saya yakin petani-petani pemula seperti saya, apalagi yang baru akan mulai, marilah kita belajar tentang bagaimana teknik daripada merawat kopi, baik itu sistem lancur, tanam rapat atau tumbuh tinggi, kopi sambung ranting, dan juga patah pucuk. Itu mempunyai kelebihan dan kekurangan serta penanganan yang relatif sama, tapi ada sedikit perbedaan ya sobat. Dan bulan penyimpanan itu tergantung dari daerah kita masing-masing, itu cenderung sama dengan waktu penyimpanan bahan kita di sambung payung ya sobat. Sobat-sobat YouTube dimanapun sobat-sobat YouTube berada, artinya di dalam berkebun kopi, apapun pola yang akan diterapkan, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Pertama itu adalah kesuburan tanah, kekuatan batang bawah, keunggulan klon yang bisa adaptif terhadap segala macam cuaca, baik hujan maupun panas, pemeliharaan ranting, serta penyimpanan bahan dan pengendalian hama ya sobat. Itulah kira-kira yang kalau satu saja itu tidak kita ikuti, mungkin hasil tidak bisa menjadi optimal ya sobat. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa dukung channel Kopi Alam ini biar kita bisa belajar bareng-bareng. Kita sebagai petani pemula biar bisa mendapatkan hasil yang optimal di kebun kita. Demikian dulu sobat, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video konten saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.